Sejarah payung insyaallah payung 2019 sudah diakbatinkan oleh pusat. Pusat yang akbatinkan waktu ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang budaya. Nah, dari bidang budaya yang lebih jelas apa makna payung silat, apa gambar-gambarnya kayak artinya. Ini kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang budaya mereka pun sudah paham. Insyaallah payung silat. Hak patennya insyaallah ini besar milik Aceh Tenggara. Lebih kurang tahun 2019 ya. Jadi ketika ada kayak maknanya payung ini. Iya. Sebenarnya makna dia hadir kan udah ukir-ukiran, udah gambar kalau sedang nusu, udah gambar kalau cinta dulu pakai payung, dan yang lain-lain kalau nanti anak tamsilnya dan lain-lain kan. Ketika bagi kalau cinta gambarnya dia maknanya adalah apabila pesta di satu tempat di Aceh Tenggara katakanlah sunat rasul atau perkawinan biasa dilaksanakan memakai naik kuda diarah oleh semua saudara dari belakang dan nggak pakai iringan-iringan musik alas apakah ragam atau canang. Jadi kalau memang orang naik kuda pakai payung sehingga kadang-kadang ya karena mungkin kesibukan anak muda kadang-kadang tak sempat yang belum payung yang sogianya orang naik kuda dalam adat wajib memakai payung yang dipayungi oleh salah satu pemuda yang mempunyai postur yang tinggi sedangkan memapak kalak itu karena dua pemuda kiri dan kanan. Jadi mungkin belum begitu terarah pertanyaan Anda yang lebih panasnya atau alas lebih panas, lebih sempurna. Apa yang kalian maksudkan silakan pertanyakan. Tapi yang tidak dipakai payung itu punya hukum ada. Ya, apabila payung tidak dipakai di waktu pesta, apakah sunat rasul atau perkawinan, berarti mereka itu bisa dipahami kurang menghayati kecintaan adat. Kurang menghayati kecintaan adat. Sedangkan ketentuannya pakai. Apakah memang kalau tidak pakai ada sanksi? Tidak ada pakai sanksi. Cuman bagi orang tahu wajib menegur ke rombongan yang ngarak-ngarak, rombongan yang jadi pemamanan wajib menegur anak muda kenapa tidak pakai payung. Tapi mungkin dia punya alasan. Payung malas. Tidak ada alasan. Setiap namanya sukut kalau ampung kojo ya, apa yang dibutuhkan kepada orang yang naik kuda telah dipersiapkan baik bagian batu sirat, api, suama sirat, wis benang emas, bulang bulu dan lain-lain sebagainya sudah dipersiapkan termasuk bobok. Ingat untuk anak muda sebenarnya bobok dalam adat alas bukan bobok yang dipakai laki-laki dan perempuan tetapi drum berburu di Jepang asli Aceh Tenggara ya. Bobok mau digantikan menurut sejarah kurang karo yang orang alas ada berburu pemidiri mau yang tepung. Tapi sekarang masih dipakai ya? Masih dipakai karena apa? Mungkin penyediaan di lapangan katakanlah tukang minjam pakaian belum dia paham barangkali pakaian namanya yang terikat di bahu sebenarnya adalah berburu bukan bobok. Kenapa masih dipakai orang? Saya punya jawaban. Bagi pemilik usaha menyewa-nyewakan pakaian belum menciptakan berburu. Namun masih dipakai orang menurut ketentuan masyarakatnya itu adalah bukan saya katakan salah terlalu detail dalam hal tapi itu tidak sempurna. Angel sifatnya. Itulah pun. Apakah payung sunat sama pernikahan sama atau ada bedanya? Antara payung kalak sunat rasul dengan kalak perkawinan tidak ada beda, sama-sama memakai payung mesirat, payung yang punya sulaman-sulaman sama, tidak ada perbedaan. Berarti payung sejak dulu sampai sekarang apakah ada perubahan atau gimana? Perubahan paling-paling perubahan istilahnya yaitu dimodifikasi, dicanggihkan. Dulunya dengan sulaman tangan, sedang berjahitan-jahitan melalui mesin.
Namun kalau di gambar itu masih aslinya, contoh niku lagi, ada yang gambar orang naik kuda, ada yang gambar orang yang piana ke tanah lagi, ada yang gambar yang sedang bersalaman, ada gambar istilahnya nih di sungki. Kalau perbedaan motif tidak ada, hanya ada perbedaan cara pembuatan, dimodifikasi, dipermodern. Jadi, Kalau apanya Pak? Kalau warna dasarnya sekarang diubah atau masih tetap? warna dasar menurut ketentuan adat tetap warna dasar hitam, sedangkan sulaman terdiri dari 4 warna: merah, putih, kuning, dan hijau. Semua nama warna ada punya makna sendiri tersendiri dalam adat. Hanya 4 warna adat. Kalau warna dasar dimulai, setiap baju namanya baju musilat, contoh harus dasarnya hitam. Kalau masalah ukir-ukiran itu terserah, tapi jangan lupa ulang sempat tadi kan ukiran aslinya. Kalau di payung Pak, apakah ada sila-sila juga di Ada, yang melambangkan apa? ada semua di saya nggak ada kunci ya, kalau bisa kita buka dulu payungnya supaya lebih jelas. Tapi kita nggak ada punya peran untuk buka karena bidang-bidangnya lebih jelas. Ini putih payung bulat ini. Cuman kami memfokus kepada gambar tadi nggak bisa kita lihat, alasan ada Di pinggiran payung ini warna yang 4 tadi memang. Oh. Itu ini ya. Kalau apa Pak, kalau untuk pakaian untuk laki-laki, apakah dari dulu memang seperti itu? Tapi sekarang banyak bermacam-macam warna Pak. Ada yang kayak putih, ada yang kayak keemasan. Ini beda yang biasa dipakai. Yang biasa Itu dipakai bagaimana? adalah pakaian seperti ini. Kenapa berbeda-beda sangat sekarang? Itulah yang dimodifikasi tadi. Yang orang yang memodifikasi mungkin saja ada yang meninggalkan aslinya, ada juga yang masih ada aslinya. Contoh seperti warna putih ini itu orang tetapi ketentuan yang sebenarnya inilah pakaian kalau namanya kain benang emas. Kain benang emas. Di atasnya namanya pending. Ikat pinggang sama dengan pending. Apa sebenarnya keunikan dari suku alat? Keunikan suku alas adalah terdiri dari adat istiadat. Contoh, pada umumnya orang yang mampu di tengah masyarakat anaknya disunat-rasulkan diarak-arak memakai kuda. Sedangkan di suku-suku lain kegiatan yang diarak-arak memakai kuda tidak ada. Dapat kita lihat di suku-suku lain tidak pernah terjadi kalau anak sunat rasul diarak-arak secara beramai-ramai dengan naik kuda, tidak ada. Inilah salah satu keunikan adat alas. Satu. Yang kedua, makanan-makanan khas adat alas juga sangat banyak. Ada kadang-kadang ada di alas, kadang-kadang ditaruh di hadapan. Nah, ini kita larikan dulu ke yang lain ya kan? Ya. Yang ke adat dulu lah. Kalau pisau morumu itu dari mana asal Asal muasal bisu Oromo adalah dari nenek moyang kita. Siapa nama orangnya? Kami juga masih kurang membaca sejarah, tak bisa kami salah. Asal muasal bisu Oromo adalah dari sejak nenek moyang kita ada bisu Oromo. Memang dari dulu kayak gitu bentuknya tuh Pak. Seperti itu. Cuman banyak juga yang dimodifikasi, banyak yang dipermodern bentuknya. Makna pisau Pisau Oromo ini adalah melambangkan sebagai peralatan. Kenapa dikatakan peralatan pengatur? Kalau dahulu kala orang misalnya kawin dari Lawi Sumur ke Natal, menghalau, nggak ada pakai naik mobil itu nak segala macam, masih hutan belantara, maknanya adalah pisau Oromo lah. Senjata yang tajam, manakala ada hadangan di tengah jalan, apakah ada dari manusia atau hadangan dari hewan, inilah alatnya. Melindungi pengantin, nahu dia gelandang kala. Tambahannya
pengantin memang tidak memakai pisau bambu, tetapi pengembang. Tahu pengembang? Tahu. Pengembang. 2 orang anak muda yang megang. Pengawal. Kalau seperti ini Pak itu sendiri apakah itu bagaimana nih Pak asal usulnya Pak dan maknanya? Itu kan bermacam-macam. Ya, bermacam-macam makna. Lebih jelas ini dapat dari buku. Di sana ada nama ukir-ukiran dan ada juga makna-maknanya. Kita bisa hafal semua. Iya. Nah, ada namanya ukiran tupi merendu, ada juga tampung betul, ada juga namanya bunga ketilu, ada juga bulung tebu katanya, punya mana sendiri. Berarti seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di Aceh Tenggara Pak ya? Ya kira-kira seperti itu. Karena motif ukiran alat-alat telah dimodifikasi. Dimodifikasi. Yang dulu Pak sebelum dimodifikasi dulu bagaimana? Sekarang modifikasi itu tapi tidak pernah ditinggalkan pekerjaannya yang aslinya. Dimodifikasi ini dipermodern, diperindah lah istilah sekarang. Cuman bentuk ukiran itu tidak tinggal asli. Tetap. Contoh ada namanya ukiran ombak lawe, seperti penjelasan saya tadi, ada ukiran namanya tampuk betul, dan itu pun punya makna-makna tersendiri. Saya juga pernah melihat Pak di Aceh Tengah. Ukir orang tuh ada yang sama seperti kita Pak. Itu seperti empat. Itu gimana ceritanya? Itu persamaannya mungkin saja mereka itu ada sendiri, cuma kenapa bisa sama dengan adat di Aceh sekarang? Mungkin perilaku peradatan itu ada persamaan-persamaannya. Makanya dibuatnya sama ukiran. Banyak memang ukiran, katakanlah ukiran alas, ada yang bersamaan dengan kayu, banyak yang persamaannya. Sudah pernah tentang apa nih Pak? Ya, tentang sedikit Pak tentang bangsi Pak. Itu bangsi dulu bagaimana nih Pak? Bangsi adalah merupakan salah satu alat musik tradisional. Boleh dikatakan khusus untuk namanya bangsi adalah peralatan alat musik alat yang terdiri dan yang terbuat dari bambu, ya seruas bambu yang dibuat lubang, ada 6 lubang. Itu boleh dikatakan merupakan alat musik Aceh Tenggara adalah bangsi, dan banyak juga alat musik yang lain. Itu termasuk alat musik tradisional. Masih kuno kita katakan, ya masih juga dipakai orang sampai sekarang. Seperti bangsi Pak, pada saat kapan di Bangsi dilaksanakan ada kadang-kadang di saat perlombaan, ada juga di kala saat misalnya kalau kalian tidak sempat ingat barangkali ada pesta perkawinan, ada istilahnya anak gadis luar kampung datang ke sana namanya begaan. Nah, di pesannya ceweknya datang di sanalah dipakai bangsi. Seorang cewek yang sudah mendekatkan diri dengan cowoknya pasti dia kenal dengan suara bangsi. Kenalannya di waktu membangun atau main kolong namanya kalau ngikut, kalau dulu maksudnya ngikut anak gadis karena dia pergi ke satu tempat, pesannya anak muda ini membawa alatnya bangsi, itulah dipakainya di sampai tengah malam, larut malam masih dipakai. Bagi pencinta itu kalau kita bunyikan namanya bangsi di tengah malam, mau juga tidak mau tidur, mendengarnya saking senangnya. Kalau dicintai, kalau tidak dicintai memang enggak, sama saja, biasa aja. Kalau bangsi Bahu ini bohong, pamunya tenang tu. Ramah ni kini masuk be. Aku nak tu bangunan megang bertualang pamunya. Tanda na kau yang kau bangunan kau jam 10, kau masih sulit mu tu lamsi mungkin aboti kau abang kau ini tanda. Berarti yuk naik enggak naik risah yang akan belaga lain kau kini ni. ya. Kalau tu bisa sekali pesau ke sana, suak kalau bagai pada wayang, kau abang kau ni ngatakan Teman-teman ini. Itu istilah. ya, itu bangsi. Lalu di bulan malam kena gini tu. Ya, Itu tu kan ada itu baru deh. cuman de wakil telu mutong bangsi. Wakil telu. Silakan nakku, apa yang gantung di hati Tentang apa, Pak? bagi
ada Kang kesempatan. Paliron. Kalau masalah pelebat nih gimana tuh Pak? Ya, pelebat. Pada saat kapan aja ditampilkan? Betul. Pelebat namanya pelebat dapat diartikan sama dengan istilah ubat, tari pelebat. Dulunya dikatakan tari ubat, tapi setelah berubah menjadi pelebat. Pelebat ini dilaksanakan, ada kalanya memang ada perlombaan, ada kalanya menurut ketentuan adat. Dilaksanakan pelaksanaan pelebat adalah di waktu menghalem. Seorang pengantin laki-laki diantar ke tempat pengantin wanita dengan tujuan untuk dia akad nikah. Sebelum akad nikah dilaksanakan namanya pelebat di depan rumah atau di pekarangan, terdiri dari salah satu anak muda dari pihak menghalem berlawanan dengan itu muda dari pihak calon pengantin wanita. Dilaksanakan pelebat itu lebih kurang sekitar 10 atau 15 menit. Semua rombongan berdiri teratur dan diiringi dengan alat musik bangsi tadi dan diiringi dengan alat musik canang yang dibuat oleh rombongan menghalem. Menghalem tahu kan? Ya, laki-laki ke tempat perempuan. Di waktu pelebat itu, seorang calon pengantin menaburkan beras kepada si pemain pelebat menunjukkan kegembiraannya. Dengan arti kata, sebelum timbul pertanyaan, bagaimana menentukan kalah dan menang? Kalau di waktu menghalem pelaksanaan pelebat, menurut ketentuan wajib kalah pihak menghalem. Kenapa sampai seperti itu? Kan lebih pandai barangkali dia. Memang ketentuan seperti itu. Ada juga sanksinya. Kalau memang menang pihak menghalem, mau saja tidak jadi naik ke rumah. Jadi soalan. Ketentuannya kalah dan menangnya harus menang rombongan mempelai wanita. Kemarin itu ada juga tuh workshop tentang masalah budaya di Ketabe, angkat juga orang secara pelebat, ya kan mereka. Dan desa Ketabe sudah resmi menjadi desa budaya. Di samping desa pariwisata dikatakan juga desa budaya. Kemarin banyak juga membahas tentang masalah pelebat. Jadi pelaksanaan pertanyaannya di manakah dilaksanakan atau dilakukan pertunjukan pelebat? Ada dilakukan, merupakan pertunjukan atau pertandingan dan pada umumnya ketentuan adat dilaksanakan di waktu menghalem. Dan tidak tertutup kemungkinan di hal-hal lain juga boleh dilaksanakan pelebat. Contoh, menyambut kehadiran misalnya tamu-tamu pembesar dari profesi atau dari pusat sebelum menuju ke biasanya kedatangnya ke pendopo orang besar. Di pintu rumah atau di pekarangan dilaksanakan terlebih dahulu pelebat dengan makna tak lain tak lain menunjukkan penghargaan kehadiran tamu. Gitu. Bisa banyak juga dilakukan di tempat-tempat lain kalau pelebat. Tapi menurut ketentuan pelebat biasa dilakukan menurut adat di waktu menghalem, mengantar pengantin laki-laki ke tempat pengantin perempuan. Min, kuang semua ni cokok kena kau tambahin ni. Tengok tu. Boleh dicari. Kadang-kala anda tu ulang dalam mengatur. Lando alun itu gimana? Lando alun termasuk alat musik tradisional juga di suku Alas. Namanya lando alun. Alun maksudnya itu berlahan-lahan. Memang kalau kita sekarang melihatnya enggak begitu indah, tapi maknanya cukup besar. Lando alun boleh kita katakan sama seperti istilah sikir damping. Seperti damping. Damping terdiri dari banyak orang yang dimainkan oleh wanita. Ia sudah juga dimainkan oleh laki-laki, tetapi lando alun menurut adat alasannya dimainkan oleh pihak laki-laki. Main berdua. Bagaimana cara menentukan siapa kalah? Karena kita melihat gaya gerak-gerik di waktu lando. Gerak-geriknya itu apakah memang tertarik kita melihatnya, yang mana kita di antara A dan B waktu bertarung dalam pelaksanaan lando alun, yang mana yang paling indah landonya. Lando ini sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Arab, dengan gerakan yang gemulai, lemah lembut dan gemulai. Itu kalau lando alun. Kalau tentang apa Pak? Tentang mesekat, apakah boleh dimainkan oleh laki-laki?
Mesekat menurut ketentuannya yang setahu saya dimainkan oleh pihak laki-laki, tapi tidak salah dimainkan oleh pihak perempuan dan terdiri dari pesertanya harus ganjil 9, 7, 11 atau 13. Itulah itu namanya mesekat, termasuk kesenian tradisional ala Sunda. Mesekat, atau alun, pelebat, ya itu kesenian kita lah itu namanya. Kalau Saman bukan kita punya, kalau dokter bukan kita punya, kalau damping katanya tadi bukan kita punya. Tapi kalau lagu alun menghampiri sama dengan tari damping. Kalau apa Pak, kalau canang bulu itu Pak, itu biasanya dimainkan kapan ya? Canang bulu terbuat dari bulu satu buah bulu dan dibuat kira-kira untuk yang dipukul ada itu dimainkan kalau tahunnya di waktu malam hari anak gadis kumpul di satu tempat, apakah di serapi rumah sebelum tidur, apakah memang di dalam rumah. Kadang-kadang saking jenuhnya bayu mengayam ikan di palungnya canang bulu. Canang bulu ini bisa juga dipakai untuk diperlombakan, bisa juga dipakai untuk hiburan sehari-hari. Kalau genggong sama oleh-oleh gimana nggak? Genggong terdiri dari kawat yang kecil yang suaranya agak-agak kedengaran dan agak-agak tidak kedengaran. Dia alat musik genggong terbuat dari kawat yang kecil sedang tadi dipakai di mulut, hanya kedengaran sedikit-sedikit, sayu-sayu kita mendengar. Yang kedua tadi katanya apa? Olo-oloi. Olo-oloi terbuat dari batang padi yang baru panen, dibuat batang padi, ya kan, dibuat lubang-lubangnya dan di ujungnya dibuat daun kelapa yang sudah dipotong, ke jauh tambah besar ya. Inilah namanya ulu. Kapan dimainkan? Sama seperti bangsi, bisa juga dimainkan di malam hari dan bisa juga untuk jadi perlombaan. Kalau ulu. Tapi kalau zaman modern sekarang ulu terbuat dari bambunya kecil. Kenapa seperti itu? Yang aslinya memang dari batang padi. Batang padi ini kan langka dan tidak tahan lama, maka dibuat orang dari bambu. Kemarin ada orang ini pertemuan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bagian kelapanya di atas. Ada juga salah satu narasumber menjelaskan alat musik Olo-Oloi. Jadi perdebatan yang ditunjukkannya terbuat dari bambu, tetapi orang ini tahu aslinya terbuat dari batang padi. Akhirnya di perdebatan yang sangat alot waktu itu, akhirnya kalau tidak salah narasumber waktu itu nyerah juga kepada orang ini, mengakui bahwasanya olo-oloi itu yang aslinya terbuat dari batang padi. Paham itu kan batang padi? Paham. Iya. Sudah dipanen buahnya, potong-potong, buat juga. Sering buat trompet orang. Ya, buat juga ini tadi daun kelapa. Apa? Dibuat bulan. Ya, bulat bulat. Apapun yang daun kelapa di bulat-bulat dengan adanya bulatan-bulatan ini suaranya lebih keras. Suaranya lebih keras. Kesimpulan tentang alat musik olo-oloi yang aslinya terbuat dari batang padi. Tapi karena alasan batang padi tak tahan lama, ada juga dibuat dari bambu yang kecil. Kalau pesan Bapak dari ada nanti Kabupaten Tasik Utara tentang masalah jangan dulu ke adat, mungkin tren belum menguasai itu tentang alat-alat musik dan tari-tarian, pokoknya yang membuahkan hiburan. Maka kami mengharapkan kepada anak-anak muda sebagai regenerasi kami, mari kita sadarkan masyarakat cinta dengan alat musik dan belajarlah dengan alat musik. Contoh tadi kita berbicara tentang bangsi biasa dipakai oleh laki-laki, sedangkan canang dipakai oleh seorang gadis atau wanita. Canang juga sudah langka di kampung-kampung. Bagaimana cara kalian untuk memanage masyarakat yang bisa mencintai alat musik kita? Lebih-lebih masalah adat istiadat banyak juga dalam menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya memang bukan tupoksi kalian. Mari kita sadarkan pemuda-pemudi kita, cintalah dengan adat istiadat. Itu harapan kami.